Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mohon maaf ya, beberapa hari kemarin saya tidak bikin video motivasi atau video-video berbagi pengalaman bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety sampai dengan membaik dan sembuh ya. Dikarenakan memang beberapa hari kemarin itu saya fokus kepada urusan keluarga ya, karena baru saja keluarga besar kami itu berduka kehilangan orang yang sangat berarti buat keluarga kami ya. Dan semoga saja kedepannya saya bisa terus memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan gunakan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah banyak ya, belum saya respon atau belum saya jawab. Sebagian sudah ada yang langsung saya jawab di kolom komentar ya. Dan selebihnya mungkin akan saya jawab melalui video seperti ini ya. Dan ini mungkin juga nggak bisa semuanya ya, saya ini dulu apa teman-teman ya, saya pilih dulu ya teman-teman, karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan pernah sudah saya jawab di video-video sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, sebisa saya ya, semampu saya, dan apa yang akan saya sampaikan ini murni berdasarkan apa yang pernah saya alami saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya alami, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dari akunnya Yuna Ana. Mas dulu pas kambuh, apa Mas pernah merasa sensasi seperti sakit dada pada bagian kiri, terus tangan kiri kayak pegel berat gitu? Pernah ya. Jadi waktu itu saya itu memang sensasi yang masih banyak itu juga merasakan seperti itu, dan ketika sensasinya mulai berkurang ya, dan saya itu sudah merasa membaik ya teman-teman, tapi belum sepenuhnya ya, itu tiba-tiba itu drop lagi gitu, kambuh lagi, muncul lagi banyak sensasi ya. Pada saat itu saya itu memang belum belajar banyak ya tentang apa namanya, mengamati pemicunya bagaimana saya itu bisa kumat kembali, bagaimana saya itu bisa kambuh kembali ya, padahal sudah 1 minggu enak kan ya, sudah 5 hari enak kan, drop lagi, kambuh lagi. Nah saya pernah merasakan seperti itu. Jadi dada kiri itu terasa sakit ya, kadang itu jelekit-jelekit, itu kadang makser gitu ya, terus kadang juga pegel berat sampai ke tangan gini, pokoknya tangan bawahnya itu kayak kaku gitu ya teman-teman. Saya pernah merasakan seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman yang saya sarankan ya, untuk teman-teman yang belum pernah memeriksakan diri ke dokter ya, dipastikan dulu ya, awal itu harus periksa ke dokter dan sampaikan apa yang teman-teman rasakan ya. Nanti akan diperiksa oleh dokter dan akan dicek semuanya ya. Jadi ketahuan penyebabnya apa, dari faktor apa. Nah, pada saat saya merasakan itu kan memang dari faktor dari asam lambung GERD saya ya teman-teman ya. Ya mungkin ada hubungannya atau tidaknya ya, itu ya saya juga kurang tahu ya. Tapi pada saat saya terkena gangguan asam lambung GERD, saya itu merasakan hal seperti itu ya, merasakan sensasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya pernah atau tidak, saya pernah ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ke akunnya Natali Chandra. Sama kayak saya Bang, di saat saya berkendara saya tidak rasa keliengan dan sempoyongan, tapi bila turun kendaraan, keliengan dan sempoyongan itu muncul kembali. Oke teman-teman ya, ini sensasi keliengan, sempoyongan gitu ya, ini sensasi yang menurut saya itu sangat mengganggu sekali ya buat saya waktu itu ya teman-teman. Kenapa bisa mengganggu? Saya jadi aktivitasnya itu nggak bisa teman-teman ya, aktivitasnya itu terganggu gitu, dan bahkan pada saat itu saya itu sempat sampai bener-bener down gitu ya. Karena apa teman-teman ya? Karena ini sempoyongan itu melekat sekali gitu ya. Pada saat itu saya itu masih ingat sekali teman-teman ya. Bahkan pada saat saya itu tiduran gitu ya, bahkan saya pada saat tiduran, waktu saya masih banyak sensasinya, pada saat saya tiduran itu badan itu juga terasa kayak goyang begitu ya. Kalau berdiri itu seperti gemetar, kaki itu lemes gitu, nggak ada tenaganya. Dan kalau buat jalan gitu ya, itu seperti kayak pandangan itu seperti kayak blur, udah gitu. Kalau jalan itu serasa kayak ada gempa lah. Gimana sih kalau ada gempa, gimana rasanya itu kayak, jadi penglihatan itu begini, goyang begini ya teman-teman ya. Itu
rasanya itu sungguh nggak enak dan itu benar-benar sangat mengganggu dan itu bikin trauma. Saya mau kemana-mana saya udah mikirnya itu, aduh saya nggak kuat, saya keliengan, saya pusing gitu ya. Bahkan keluar rumah, bahkan untuk ke toilet gitu ya teman-teman, saya itu sudah takut duluan gitu. Karena apa? Karena buat jalan itu sempoyongan, keliengan gitu ya. Nah pada fase itu ya teman-teman, saya itu merasakan bahwa sensasi keliengan, sempoyongan inilah yang benar-benar menurut saya itu sangat berat buat saya ya. Karena apa? Karena saya jadi tidak bisa beraktivitas secara maksimal ya. Artinya maksimal dalam kondisi asam lambung ya, teman-teman ya. Dalam kondisi saya terkena GERD. Kalau misalkan saya tidak keliengan atau tidak sempoyongan itu kan saya minimal saya bisa latih untuk jalan kaki gitu ya, walaupun ngos-ngosan ya, tapi ini keliengan itu melekat dan itu bikin aktivitas saya yang pingin coba olahraga kecil atau pingin jalan-jalan itu seperti mengganggu sekali, bukan seperti lagi, sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya. Dan fasenya itu mulai naik gitu ya teman-teman, fasenya mulai turun. Jadi begitu keliengannya itu waktu itu di fase parah-parahnya itu apapun itu keliengan, duduk pun itu keliengan gitu ya, apalagi buat berdiri, aduh pokoknya kalau ngomongin keliengan itu saya itu dulu itu merasakannya itu luar biasa sekali ya teman-teman, luar biasa sekali, nggak enak sekali. Saya tahu, paham sekali apa yang dirasakan teman-teman, itu sangat mengganggu aktivitas ya yang keliengan. Nah, pada saat itu ya saya sudah mulai membaik keliengannya ya, tapi belum berarti itu hilang ya teman-teman, belum berarti itu hilang ya. Bahkan pada saat saya jalan pun itu seperti kayak mau nyungsep terus gitu ya, kayak jalan itu kayak goyang ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan. Padahal kalau dilihat oleh orang lain, saya itu katanya jalannya itu biasa, tapi yang saya rasakan itu seperti kayak di apa di perahu lah, kayak saya naik perahu gitu ya, goyang-goyang gitu ya, terus kaki itu kayak seperti nggak napak, kayak seperti di lumpur gitu ya, jadi kayak goyang kanan goyang kiri itu seperti itu sangat mengganggu sekali aktivitas. Dan ketika sudah agak membaik ya teman-teman ya, tetap masih sempoyongan, tetap masih apa namanya oleng itu masih, tapi kalau saya waktu itu sudah anxiety-nya sudah ya agak turun lah menurut saya, tapi belum sembuh ya teman-teman ya, belum sembuh, tapi saya sudah berani melatih gitu ya, mencoba naik motor gitu ya. Ternyata pas pada saat saya naik motor itu nggak apa-apa teman-teman, saya nggak merasakan keliengan. Nah itu anehnya waktu itu ya. Dan pada saat saya itu naik mobil pun itu tidak, tapi pada saat saya turun, baru saja turun itu sudah sempoyong sana, sempoyong sini. Nah itu yang saya rasakan itu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah cemas dan nggak usah khawatir. Memang untuk keliengan yang saya alami ya, sempoyongan yang saya alami ini cukup lama ya teman-teman ya, cukup lama. Bukan berarti teman-teman juga akan merasakannya lama. Ada yang sebentar saja sudah sembuh ya, ukuran 1 bulan 2 bulan itu sembuh dari keliengan gitu. Bahkan ada yang katanya 1 bulan itu sudah sembuh dari keliengan. Tapi yang saya rasakan itu lama teman-teman ya, setahun itu lebih setahun, kayaknya 1 tahun 1 tahun setengah itu ada ya teman-teman. Dan hilangnya bagaimana teman-teman? Hilangnya itu ya saya itu ya seperti nggak nyadar hilangnya gitu. Karena apa? Karena perkembangannya ya atau perbaikannya itu kan sedikit demi sedikit ya. Jadi ketika saya sudah bisa beraktivitas pun itu keliengan masih, tapi durasinya semakin berkurang dan itu bukan hitungan hari atau minggu ya, itu hitungan bulan ya teman-teman, hitungan bulan. Jadi bulan ini itu sudah membaik, bulan depannya itu sudah agak membaik, dan kadang intensitasnya itu juga naik lagi keliengannya gitu ya, kadang turun gitu ya, sampai dengan alhamdulillah ya saya tidak merasakan keliengan lagi ya, sempoyongan lagi. Walaupun keliengan pada saat misalkan ya saya itu ya benar-benar itu saya itu capek dan kurang tidur ya gitu ya, itu ya merasakan keliengan sih, tapi tidak berlanjut seperti kayak dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu kan setiap saat setiap waktu gitu. Dan kalau saya kurang tidur atau pokoknya kurang tidur capek gitu ya, kadang saya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan gitu kan, sampai tidurnya itu kurang ya, itu kadang saya paginya itu merasakan keliengan, tapi ya sebentar saja gitu, saya sudah makan sudah apa ya sudah kembali normal lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah cemas ya, nggak usah panik ya.
insya Allah ya, keliengan yang teman-teman rasakan juga itu akan sembuh nanti, perlahan-lahan itu akan sembuh. Tentunya teman-teman juga harus perhatikan ya, dari gangguan asam lambung GERD-nya itu benar-benar nanti teman-teman itu sudah membaik, ya sudah sembuh, insya Allah keliengan juga akan membaik juga ya teman-teman, insya Allah ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman teman-teman itu berbeda, atau mungkin teman lain itu sembuh dari keliengan dengan pengalaman yang berbeda, yaitu sah-sah aja ya. Karena apa? Karena memang sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety beserta sensasi-sensasinya ini banyak sekali metode-metode untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Termasuk sensasi-sensasi yang ada di dalamnya gitu. Jadi untuk sempoyongan, keliengan seperti ini ya, pada saat di fase ketika kita mau naik kendaraan, atau kita naik kendaraan atau naik motor itu masih tidak merasakan keliengan, dan ketika turun terus merasakan keliengan, itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya sudah fasenya, itu sudah fase menurut saya itu sudah membaik ya teman-teman. Nanti tinggal dibiasakan saja, dilatih terus ya teman-teman. Jangan dipikirkan terus, udahlah anggap saja biasa. Ya memang saya udah keliengan, orang tiap hari aja keliengan seperti ini gitu ya. Itu saya itu seperti itu waktu itu. Yang penting saya tetap jaga 3P-nya, pola makannya tetap saya jaga gitu ya. Terus pola istirahatnya, pola hidup sehatnya, pola pikirnya gitu saya tetap jaga ya. Saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya jaga ya. Nah itu perlahan-lahan ya kayak ya hilang sendiri gitu ya teman-teman, hilang sendiri. Dan itu sesuatu hal yang menurut saya itu luar biasa sekali ya, karena saya dulu juga berpikir pada saat keliengan, pada saat sempoyongan ini sampai berbulan-bulan, bahkan itu 1 tahun lebih lah teman-teman saya merasakan itu kok apakah ini saya bisa normal kembali? Pasti pertanyaannya teman-teman itu seperti itu, sama dengan saya dulu ya. Tapi nanti insya Allah lah teman-teman, kalau gangguan asam lambung, GERD dan anxiety-nya itu sudah semakin membaik, semakin menurun, insya Allah atas izin Allah ya teman-teman, itu juga nanti akan bisa membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman tetap semangat ya. Apa yang teman-teman rasakan, saya dulu pernah merasakan hal seperti itu ya. Jadi tetap semangat, 3P dijaga terus ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ridwan ya. Mas, kalau habis mandi meskipun pakai air hangat tetap naik asam lambungnya, mohon jawab Mas gitu. Nah gitu ya. Jadi untuk mandi ya, untuk mandi pakai air hangat. Pada saat saya itu dulu terkena asam lambung GERD ya, pada saat masih parah-parahnya, saya memang sempat sampai nggak mandi karena saya itu takut mandi gitu ya. Sampai dengan saya itu berani mandi itu pakai air hangat, dan itu cukup lama ya teman-teman. Ya pada saat saya itu mandi pakai air hangat bukan berarti gangguan atau sensasi asam lambungnya itu hilang, ya tidak ya teman-teman. Tapi minimal saya itu mencegah ketika saya itu mandi pakai air hangat itu kan suhu badan saya itu kan tidak terlalu dingin banget gitu ya, karena waktu itu saya merasakannya itu suhu badan saya itu suhu badan gitu sih normal ya, tapi perasaan di badan saya itu terasanya itu dingin ya teman-teman, terasanya itu dingin. Jadi kalau kena air itu rasanya juga males gitu ya teman-teman ya, takut gitu ya kena air ya, apalagi air dingin gitu ya. Tapi pada saat saya itu mandi pakai air hangat pun ya sensasi tetap setelah itu sensasi itu masih ada ya. Tapi ketika saya itu mencoba mandi pakai air dingin, itu sensasinya itu lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan pakai air hangat gitu ya teman-teman ya. Ya saya nggak tahu ini karena apa ya, atau mungkin karena sugesti saja ya teman-teman. Tapi yang saya rasakan waktu itu, walaupun saya mandi pakai air hangat ya, nah itu sensasi itu juga nggak hilang karena mandi air hangat itu tidak, tapi minimal ya bisa mengurangi lah. Karena kalau kita mandi pakai air dingin itu kan nanti tambah dingin lagi, itu kan biasa kalau dingin, badan saya itu dingin, itu asam lambungnya itu naik gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang saya rasakan itu seperti itu, dan saya alami itu seperti itu ya. Jadi untuk mandi air hangat ya memang saya lakukan itu dulu hampir setiap hari, itu lama sekali saya pakai mandi air hangat gitu ya teman-teman, sampai dengan mencoba pakai air dingin, dan alhamdulillah sampai dengan sudah membaik, saya sudah pakai mandi air dingin lagi gitu ya, air biasa gitu, maksudnya bukan air dingin
yang dingin banget gitu, nggak air biasa gitu ya, udah seger gitu ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman juga akan merasakan seperti itu. Nggak apa-apa kalau memang teman-teman itu merasakan ketika habis mandi walaupun pakai air hangat itu asam lambung tetap naik ya teman-teman ya. Teman-teman tetap jaga pola makannya ya, tetap jaga pola makannya, pola hidup sehatnya, pola pikir yang positifnya ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau asam lambung GERD-nya sudah semakin membaik, insya Allah juga nanti akan semakin kuat ya teman-teman ya. Baik air dingin pun nanti juga akan kuat kembali. Tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Isum Sumiati. Bang, bagaimana cara mengatasi sering masuk angin? Kalau anginnya besar, badan tuh nggak karuan, mual, dingin, pusing, berasa muter. Oke teman-teman ya, ini masuk angin ya. Kalau dulu saya itu juga sering sekali namanya masuk angin ya teman-teman, masuk angin ya. Sering sekali masuk angin karena ya memang seperti imun kita itu turun ya pada saat terkena asam lambung, GERD ya gitu ya, dan anxiety ya. Itu yang saya rasakan itu turun gitu imunnya. Jadi kayak daya tahan tubuhnya itu lemah gitu ya. Jadi pada saat terkena angin sedikit pun itu udah langsung kembung, begah, yang pusing, yang nggak karu-karuan, perasaan nggak enak. Apalagi angin di sore hari gitu ya teman-teman, angin di sore hari. Jadi waktu itu saya hampir ya, hampir ya, nggak setiap hari tapi hampir. Pada saat keluar rumah ya, walaupun cuacanya itu nggak mendung, nggak apa, saya itu pakai jaket teman-teman. Saya pakai jaket, serius saya itu nggak bohong, saya itu pakai jaket. Karena apa? Memang saya kena angin dikit itu sensitif sekali gitu ya, langsung kembung, langsung pusing, langsung mual gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kalinya seperti itu, saya itu pakai jaket gitu ya. Waktu itu malah sudah pakai jaket, saya itu pakai itu apa teman-teman, minyak kayu putih gitu ya teman-teman, saya balurin gitu ya, dan itu saya merasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti teman-teman ya kalau sudah membaik nih gangguan asam lambungnya ya, terus nanti penyerapan apa namanya gizi nutrisi di lambung itu sudah terbagi ke seluruh tubuh gitu dengan baik ya, imunnya juga tambah kuat lagi ya, insya Allah juga akan tahan lagi dengan angin-angin ya, walaupun tidak yang ekstrim gitu ya teman-teman ya. Tetap saja kalau saya di udara yang dingin sekali ya, apalagi di AC yang dingin sekali itu pun juga masih kadang merasakan seperti itu ya, merasakan seperti waduh ini kayak masuk angin kalau kena yang sangat dingin gitu ya, atau udara dingin gitu ya. Cuma tidak berlanjut. Kalau dulu itu kan ketika sudah kedinginan itu waduh berlanjut, waduh perut kembung, begah, terus kepala pusing gitu, wah nggak karu-karuan. Tapi itu berlanjut maksudnya apa namanya, waktunya itu lama. Nah kalau sekarang ya waduh kedinginan nih kayak masuk angin ya, udah gitu nanti ke tempat yang apa namanya yang agak sedikit hangat gitu ya, udah biasa lagi gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, jaga 3P-nya ya, insya Allah nanti teman-teman udah sembuh asam lambung GERD-nya ya. Itu nanti daya tahan tubuhnya semakin kuat, dan itu angin-anginan juga insya Allah akan kuat lagi ya teman-teman ya. Tapi jangan sengaja angin-anginan ya apa namanya, lagi angin kenceng lagi apa disengajain gitu ya, tidak, tetap jaga ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup dulu ya, nanti akan saya sambung lagi insya Allah ya teman-teman ya. Ini tadi ada mau perlu ya, saya lupa, saya baru ingat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat ya, insya Allah nanti akan saya sambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.